Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fidinillah. Semoga program acara ini menambahkan hazanah keilmuan kita, menumbuhkan kesadaran untuk terus beramal, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama tema pembahasan tentang syarikat dagang. Pada sesi sebelumnya, Al-Mu'allif Al-Imam Abu Syuja' telah menjelaskan bahwa hukum asal syarikat dagang itu boleh. Namun, beliau menyebutkan ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi agar syarikat dagang itu berjalan sesuai dengan koridor syariat. Telah disebutkan syarat pertama adalah bentuk persyarikatan dagang tersebut berdasarkan atau dengan menggunakan modal berupa dinar dan dirham atau mata uang yang berlaku pada zaman tersebut, pada waktu tersebut. Syarat kedua, mata uangnya sejenis, yaitu bila ingin bersyarikat dagang dengan modal tersetor dalam bentuk dinar, maka semua harus dalam bentuk dinar. Apa tujuannya? Untuk menghindari terjadinya sengketa, perselisihan akibat fluktuasi kurs nilai tukar mata uang tersebut. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, bersyarikat dagang dengan mata uang yang berbeda atau sebagian pemodal menyetorkan modal dalam bentuk barang itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena membuka terjadinya persengketaan tatkala mereka harus mengakhiri kerjasama tersebut. Karena nilai tukar atau harga jual barang itu akan terus berubah. Sehingga ketika harus berpisah, maka pemodal yang modalnya dalam bentuk barang bisa jadi menuntut nilai yang tinggi. Sedangkan pada saat terjadi akad kerjasama syarikat dagang, nilai jual barang tersebut rendah, sehingga ini potensi menimbulkan sengketa. Namun demikian, kita telah sampaikan pada sesi sebelumnya bahwa hukum asal perniagaan, ya, ada satu kaidah besar, al-aslu fil muamalatil hil. Hukum asal perdagangan perniagaan itu adalah halal sampai ada dalil yang tegas dan valid, dalil yang sahih melarang perniagaan tersebut. Dan ketika kita kaji, tidak ada satu dalil yang dengan tegas dan dalil tersebut sahih, valid, yang melarang kerjasama permodalan sedangkan modalnya dalam bentuk barang atau aset, pihak kedua dengan menggunakan uang tunai atau sesama aset pula. Yang ada hanya dalil-dalil umum, walaupun sahih, tetapi metode pendalilannya tidak sharih, tidak tegas. Yang ada adalah opini, persepsi bahwa bekerja sama dalam bentuk syarikat dagang sedangkan modal tersetornya itu dalam bentuk aset atau barang, itu potensi menimbulkan sengketa, potensi terjadi praktek gharar. Ini hanya sekedar upaya memasukkan kasus ini
dalam satu dalil yang bersifat umum. Tentu kadar kekuatan pendalilan ini kalau ditinjau dari kekuatannya, maka tidak cukup kuat untuk mengharamkan. Apalagi upaya memasukkan kasus ini pada keumuman hadis larangan bertransaksi gharar berbenturan dengan kaidah lain yang didukung oleh banyak dalil, yaitu hukum asal dalam perniagaan halal. Kemudian anggapan menyebabkan terjadinya sengketa, peluang terjadinya gharar itu dapat ditepis, dapat dihindari dengan cara apa? Dengan menggunakan acuan nilai jual barang, nilai jual aset pada saat terjadi akad syarikat dagang, sehingga itu akan menjadi acuan, menjadi referensi rujukan ketika kelak para syarikat dagang memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya, sehingga ruang terjadinya gharar, ruang terjadinya sengketa itu tidak terjadi, tidak ditemukan. Kenapa? Karena walaupun fisiknya yang di store modal itu dalam bentuk barang, tetapi telah terjadi kesepakatan nilai, telah terjadi konversi dengan harga jual pada saat transaksi, dan itu yang akan menjadi acuan, menjadi rujukan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian tidak akan terjadi sengketa. Kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan wa an yakhlita al-malain, hendaknya para pemodal mencampurkan seluruh modal yang mereka setorkan, menjadikannya di satu tempat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, karena modalnya harus dalam bentuk uang tunai dan satu jenis, maka para fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa uang dinar tersebut atau uang dirham yang telah disetorkan oleh seluruh pemodal itu dicampur, sehingga tidak lagi ketahuan mana modal yang disetor oleh si A dan mana yang disetor oleh si B, mana yang disetor oleh pihak pertama, mana yang disetor oleh pihak kedua, karena uangnya sudah dicampur menjadi satu wadah, menjadi satu tempat penyimpanan. Tetapi ketika uangnya masih dipisah-pisahkan, pemodal pertama menyetor modalnya dalam bentuk dinar di kantong, ya, di dalam satu kantong berwarna merah. Pemodal kedua menyetorkan modalnya dalam bentuk dinar di kantong berwarna hitam, belum dicampur. Maka praktek semacam ini tidak boleh. Kenapa? Karena masih menyisakan peluang terjadinya sengketa. Karena bisa jadi setelah modal disetorkan ada sebagiannya hilang, dicuri orang, atau ketika digunakan untuk berbelanja maka rugi. Sedangkan modal dari pihak kedua yang masih terpisah dalam kantong berwarna hitam ketika digunakan belanja mendapatkan keuntungan, sehingga bisa jadi nanti akan muncul sengketa dengan dalih modal Anda susut karena ketika digunakan untuk berdagang rugi, sedangkan modal saya modal yang diberkahi sehingga ketika digunakan berdagang mendatangkan keuntungan. Maka bisa jadi pemodal kedua tidak rela kalau keuntungannya dibagi berdua, karena di mata dia keuntungan itu diperoleh dengan perdagangan yang dibiayai dari modal yang disetorkan, sehingga masih terjadi peluang terjadinya apa? Sengketa. Ini pendapat yang diutarakan oleh banyak para ulama, bukan hanya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali pun demikian. Namun kalau kita telusuri lebih lanjut, kita kaji lebih dalam, adakah dalil yang mensyaratkan bahwa uang yang telah disetor itu harus dicampur sehingga tidak lagi terpisah dalam dua wadah, dalam dua tempat penyimpanan? Maka tidak ada dalil. Maka jawabannya tidak ditemukan dalil yang spesifik. Yang ada adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, terjadinya pertentangan di kemudian hari.
Sehingga karena tidak ditemukan dalil yang spesifik yang tegas, maka ruang terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama terbuka lebar. Karenanya wajar bila kemudian ada pendapat kedua, walaupun itu pendapat minoritas. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang menjadi acuan bukan fisik uangnya dicampur, tetapi yang menjadi standar dan acuan bahwa modal betul-betul telah distorkan adalah kewenangan kedua belah pihak yang berserikat dagang. Dan itu yang diutarakan oleh penulis, oleh muallif Al-Imam Abu Syuja ketika beliau mengatakan wa an ya'dhana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Hendaknya kedua belah pihak yang telah berserikat dagang, mengikatkan diri untuk berserikat dagang, betul-betul memberikan izin, memberikan kewenangan kepada partnernya untuk menggunakan modal yang telah tersetorkan dalam perniagaan, sehingga kewenangan kedua belah pihak sama, ya, dalam membelanjakan, dalam menggunakan modal tersebut. Tidak lagi dipisah-pisahkan ketika perdagangan yang dibiayai dari modal pertama, maka kewenangan lebih dominan di pemodal pertama. Perdagangan yang dibiayai dari modal pihak kedua, kewenangan yang lebih dominan ada pada pihak kedua. Tidak demikian, tapi betul-betul kewenangan mereka sejajar, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, kewenangan mereka untuk membelanjakan, untuk menentukan kebijakan sama. Ya. Kenapa? Karena konsekuensi dari syarikat dagang adalah adanya khultah, adanya percampuran. Dan kemudian konsekuensi kedua dari syarikat dagang adalah bahwa kedua belah pihak yang semula adalah dua pihak yang berbeda, yang terpisah, berkomitmen untuk melebur menjadi satu pihak. Sehingga mereka bertindak bukan atas nama perorangan lagi, tetapi mereka bertindak atas nama syarikat, atau yang disebut di zaman modern kita adalah PT. Mereka bertindak tidak atas nama pribadi, tetapi bertindak mewakili PT-nya. Dengan demikian, kewenangan para komisaris, para syuraka itu sejajar. Kewenangannya sejajar, sama-sama berhak untuk menentukan kebijakan, mengarahkan arah perdagangan, kebijakan perusahaan sesuai dengan komposisi modal masing-masing. Pemodal yang modalnya mayoritas 70%, maka kewenangan dia sebesar 70% untuk menentukan kebijakan. Sebagaimana pemodal yang modalnya 50%, maka kewenangan dia juga 50% untuk menentukan kebijakan pada laju dan perputaran perusahaan, sehingga tidak lagi dipisahkan hartanya. Karena itu pendapat kedua mengatakan bahwa yang penting bukan pada fisik uangnya bercampur, yang paling urgen adalah kewenangan mereka menjadi satu, melebur menjadi satu pihak. Tidak lagi dikatakan ini uangnya si fulan atau uangnya si fulan, tetapi kepemilikan modal tersebut setelah terjadi akad syarikah, maka kepemilikan modal itu menjadi milik bersama. Ya, menjadi milik bersama walaupun dananya masih terpisah di dua brankas misalnya, di dua tempat yang berbeda. Tidak masalah, tidak harus dicampur fisiknya, tetapi yang wajib bercampur adalah kewenangan untuk membelanjakan, kewenangan untuk menggunakan modal yang tersetor tersebut sesuai dengan komposisi modal masing-masing. Ya, ini yang menjadi acuan standarnya. Karena memang seluruh ulama telah bersepakat konsekuensi dari syarikah adalah meleburnya dua belah pihak menjadi satu pihak. Yang semula mereka berdiri sendiri, kemudian mereka menyatu menjadi satu badan hukum dalam istilah di konteks modernnya. Ya, melebur menjadi satu pihak yang kemudian
menamakan diri dengan sebuah PT, ya. Dalam konteks ekonomi kapitalis yang ada zaman sekarang, kedua belah pihak yang semula mereka itu berhak berbuat sesuka hatinya pada harta masing-masing, maka dengan kesepakatan untuk bersyarikat dagang, maka mereka melebur menjadi satu pihak, sehingga tidak lagi atas nama perorangan, tetapi mereka bertindak atas nama perusahaan. Ini yang menjadi acuannya, bukan sekedar fisiknya, fisik uangnya berada di tempat yang berbeda atau menjadi satu tempat yang sama kemudian diaduk merata, tidak. Yang menjadi acuan standarnya adalah kewenangan kedua belah pihak itu telah melebur, dan mereka tidak lagi bertindak atas nama perorangan, tapi bertindak atas nama perusahaan. Karena memang konsekuensi dari syarikat itu adalah, apalagi ini syarikat perdagangan, itu adalah al-ishtirak fit tasarruf, kewenangan atau berserikat dalam tindakan, dalam perniagaan. Kalau ini telah terwujud, walaupun fisik uangnya berbeda tempat, tetapi kewenangannya telah menyatu, sehingga tidak lagi ada pihak pertama, pihak kedua, yang ada adalah satu pihak, yaitu pihak perusahaan. Maka substansi inti dari syarikat dagang itu telah wujud, sehingga tidak perlu lagi kita mengambil kulit kaku dengan mempersyaratkan bahwa uangnya harus dicampur. Apalagi di konteks modern sekarang, di konteks perniagaan modern dengan perdagangan yang menggunakan uang giral ataupun uang elektronik, kewenangan kedua belah pihak yang kemudian melebur menjadi satu pihak itu sangat mudah diwujudkan, yaitu dengan dana tersebut diletakkan dalam satu rekening, yaitu rekening perusahaan, bukan lagi rekening pribadi. Dan secara aturan di undang-undang positif pun demikian, bahwa modal perusahaan itu harus berada pada rekening atas nama perusahaan, bukan atas nama perorangan. Dan ketika mereka bertindak, mereka tidak lagi bertindak atas nama pribadi, tetapi mereka bertindak sesuai dengan jabatan masing-masing yang mereka itu sebetulnya mewakili perusahaan atau mewakili PT. Dengan demikian, kalau ini sudah terwujud, mereka tidak lagi bertindak atas nama pribadi, walaupun menggunakan dana yang semula sumbernya adalah dari dirinya, tetapi karena mereka tidak lagi bertindak atas nama pribadi, maka substansi dari syarikat dagang itu telah terwujud. Dan kalau telah terwujud, maka tidak ada urgensinya lagi mengaduk, mencampur adukkan dalam satu berangkas ataupun satu peti untuk menyimpan harta misalnya, atau berangkas uang misalnya. Tidak harus dicampur dalam satu wadah. Yang penting kewenangannya, sekali lagi, kewenangannya telah menjadi satu, tidak lagi ada yang bertindak atas nama pribadi, tetapi bertindak atas nama perusahaan. Kemudian al-mu'allif mengatakan, wa an yakuna ribhu wal khusranu ala qadril malain. Dan konsekuensi dari, atau salah satu persyaratan syarikat dagang adalah keuntungan dan kerugian itu harus ditanggung oleh semua sekutu dagang, masing-masing sesuai dengan komposisi modal yang dia setorkan. Pihak yang setor modal 70%, maka dia berkewajiban menanggung 70% dari kerugian, sebagaimana dia berhak untuk mendapatkan 70% dari keuntungan. Alias keuntungan, pembagian keuntungan dan pembagian kerugian itu berbanding lurus dengan komposisi modal masing-masing. Kenapa harus berbanding lurus dan betul-betul sama? Karena ar-ribhu nama'ul mal, katanya. Para fuqaha Syafi'iyah memberikan satu analisa bahwa keuntungan itu adalah turunan dari modal, cabang dari modal, sehingga at-tabi'. Karena itu cabang, maka cabang harus mengikuti induk, harus mengikuti induknya, yaitu modalnya.
Bila induknya 70% dari induk milik A, maka 70% dari keuntungan juga harus menjadi milik A. Tidak boleh berbeda. Tidak boleh kalau terjadi A store 70%, B 30%, kemudian ketika pembagian hasil dibalik. Pemilik modal 30% mendapatkan 70% keuntungan, pemilik modal 70% mendapatkan 30% dari keuntungan. Kenapa? Kalau ini terjadi, maka berarti mereka saling menzalimi. Orang yang mendapatkan keuntungan lebih besar, mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar dibanding komposisi modal yang disetorkan, itu berarti dia telah memakan sebagian harta partnernya, dan itu tentu haram. Demikian pula ketika terjadi kerugian. Ketika terjadi kerugian, maka masing-masing sekutu dagang, syarik berkewajiban menanggung kerugian sebesar persentase modal yang disetorkan. Ini pendapat pertama. Alasannya seperti yang diutarakan di atas, ar-ribhu far'un an ra'sil mal. Ar-ribhu nama'ul mal. Keuntungan itu adalah turunan dari harta atau cabang dari harta, dan cabang harus mengikuti pokoknya. Sebagaimana kerugian itu adalah cabang dari adanya perserikatan dagang, maka hukum cabang juga harus mengikuti pokoknya. Kalau pokoknya 30% milik si B, maka si B berkewajiban menanggung 30% dari kerugian, dan demikian seterusnya. Masalah sebagian sekutu dagang lebih mahir dalam berdagang, memiliki skill yang lebih bagus, maka itu diabaikan dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh diakomodir dalam pembagian keuntungan ataupun kerugian. Sekali lagi, perbedaan skill yang dimiliki oleh para partner sekutu dagang tidak diakomodir dalam proses pembagian keuntungan ataupun kerugian. Yang menjadi acuan utama adalah komposisi modal dari para sekutu dagang atau para partner. Ini pendapat yang diutarakan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat kedua, yaitu pendapat yang dianut dalam mazhab Maliki dan juga didukung oleh Imam Ahmad dalam satu riwayat, bahwa kerugian harus berbanding lurus dengan komposisi modal. Siapapun yang modalnya 50% atau 70%, maka dia berkewajiban menanggung kerugian kalau itu terjadi kerugian sebesar persentase modal yang dia setorkan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tetapi pada praktek pembagian keuntungan, maka fuqaha, para ahli fikih dalam mazhab al-Malikiyah dan juga al-Hanabilah berfatwa boleh membuat kesepakatan yang intinya pembagian modal tidak mengikuti komposisi pembagian keuntungan tidak mengikuti komposisi modal, tetapi mengakomodir aspek skill. Siapapun yang skillnya lebih bagus, maka dia berhak mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding partner yang skillnya kurang bagus. Sehingga walaupun komposisi modalnya 50-50, 50%, tetapi ketika salah satu dari mereka memiliki skill yang lebih, memiliki jaringan yang lebih luas, memiliki misalnya pengalaman yang lebih lama, lebih bagus, maka dia berhak mempersyaratkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding persentase modal yang disetorkan. Bisa jadi modal mereka sama,
Tetapi ketika satu dari mereka memiliki skill yang lebih tinggi, dia berhak untuk bersyarat meminta bagian keuntungan dalam persentase yang lebih besar. Dengan demikian, walaupun modalnya 50-50, tetapi pihak yang merasa, apalagi itu disepakati, memiliki skill, memiliki pengalaman, memiliki kinerja yang lebih besar, lebih bagus, memiliki kontribusi yang lebih banyak dalam menjalankan roda-roda perusahaan, berhak meminta persentase keuntungan yang lebih besar dibanding persentase modal yang dia setorkan. Karena secara de facto keuntungan itu didapat dari komposisi dua hal, modal dan skill, modal dan kinerja. Sebagaimana modal diakomodir, komposisi modal diakomodir dalam penghitungan keuntungan, maka sepatutnya skill juga diakomodir dalam pembagian keuntungan. Dan semua orang juga telah menyadari bahwa salah satu model syarikat dagang adalah syarikat mudharabah, yaitu pihak pertama store modal, pihak kedua sebagai pelaku usahanya. Dan ternyata semua ulama sepakat bahwa pihak kedua walaupun tidak punya modal, dia hanya berbekalkan skill, ternyata dia berhak untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan bagian dari keuntungan, padahal dia tidak punya modal sama sekali. Dia hanya memiliki skill, dia yang menjalankan usaha, dan ternyata kinerja dia itu diakomodir, dan kemudian atas kinerja dia berhak mendapatkan bagian dari keuntungan. Alias secara tinjauan dalil al-Islam atau syariat Islam mengakomodir peran kinerja, peran skill dari pengusaha. Dengan demikian tidak aneh bila kemudian kita berfatwa, kita berpendapat bahwa sekutu dagang, partner dagang yang memiliki skill lebih bagus, pengalaman lebih luas, jaringan yang lebih luas, sehingga kontribusinya dalam mendatangkan keuntungan lebih besar dibanding partner yang lain, maka dia berhak untuk meminta persentase keuntungan yang lebih besar dibanding komposisi modal yang dia setorkan. Sehingga walaupun modal dia 50%, tetapi dia berhak atau boleh meminta bagian keuntungan sebesar 70%. Kenapa? Karena dia berkontribusi lebih banyak dalam mendatangkan keuntungan. Kinerja dia memiliki peran yang lebih besar, lebih dominan dalam mendatangkan keuntungan dibanding peran partner kedua misalnya. Dan tentu kalau ketika kita bandingkan alasan kedua belah pihak ini, kita akan dapatkan pendapat kedua ini lebih logik, lebih logis, lebih masuk di akal, dan lebih dekat kepada keadilan. Karena sekedar menyatukan modal tidak serta-merta bisa mendatangkan keuntungan. Yang lebih perannya lebih dominan dalam mendatangkan keuntungan adalah ketika mereka memiliki skill, keahlian dalam mengelola dan menjalankan roda-roda perdagangan. Ya, karena itu wallahu a'lam, pendapat yang kedua itulah pendapat yang lebih kuat, yaitu yang membolehkan praktek mengambil keuntungan lebih besar dibanding komposisi modalnya, persentase modal, dikarenakan dia memiliki kelebihan skill atau peran yang lebih besar, atau kinerja yang lebih bagus, atau waktu kerja yang lebih lama dibanding pihak kedua. Namun ketika mereka bekerja dalam waktu yang sama, skillnya sama, kontribusinya sama, maka hukum asalnya mereka harus berbuat adil, yaitu pembagian modalnya sejalan dengan komposisi modal yang mereka setorkan masing-masing. Ini tentu lebih dekat pada keadilan. Ya, karena apa? Kontribusi mereka sama, modal mereka sama. Maka acuan yang paling mendekati keadilan adalah menggunakan acuan komposisi modal yang disetorkan masing-masing. Tetapi ketika skillnya berbeda, kontribusinya berbeda, tentu kita tidak pantas, tidak layak untuk mengabaikan kontribusi atau peran atau kinerja orang yang ternyata terbukti lebih banyak perannya dalam mendatangkan keuntungan atau lebih dominan kinerja.
Sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat yang diajarkan dalam mazhab Al-Imam Malik lebih relevan dengan fakta di masyarakat dan lebih mendekati pada keadilan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.